Tentunya dalam hal ini pihak Mahkamah Agung yang bisa melihat nanti bagaimana ini diputuskan secara secara benar, adil, ya, tidak ada namanya berat sebelah. Tinggal Majelis Hakim Agung yang nanti memeriksa perkara ini silakan menilai kesaksian mana yang lebih kuat. Alhamdulillah saat ini kegiatan saya sedang fokus buat ngambil paket C. Jadi setiap hari saya alhamdulillah sering berangkat ke paket C, fokus buat belajar dulu. Jadi kalau misalkan ada kerjaan nanti saya sambil kerja gitu. Jadi sekolah. Kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 silam secara perlahan mulai pudar dari perhatian publik. Ya, bagaimana tidak, upaya hukum terakhir yang sedang diperjuangkan 6 terpidana baru-baru ini ditolak Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam lanjutan sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon Senin kemarin. Meski sidang PK masih bergulir dan hari Rabu ini kembali digelar dengan agenda pembuktian, publik seperti pesimis, tegaknya keadilan dan terungkapnya kebenaran seperti bunga yang layu sebelum berkembang. Lantas, apa kata praktisi hukum dan kuasa hukum 6 terpidana dengan sidang PK yang diajukan ke 6 terpidana? Mungkinkah keadilan akan mereka dapatkan? Untuk 6 terpidana ini menjadikan satu langkah yang sangat krusial, sangat penting. Kenapa? Karena memang di sini banyak ya senior lawyer yang mengawal kasus ini dan mengawal PK ini sehingga PK ini bisa secara kredibel dan terpercaya untuk bisa dijadikan alat bukti yang cukup ataupun menjadikan langkah hukum yang paling baik ya, dan langkah hukum terakhir tentunya yang akan diambil langkah sehingga ini bisa semakin terang benderang kasus ini gitu. Ya, kalau dalam teori hukum ya tentunya di dalam langkah terakhir atau PK ini kan banyak suatu material ataupun formil dalam hal ini yang bisa disajikan atau disampaikan kepada penyidik dalam menyampaikan satu novum atau bukti-bukti baru. Dalam hal ini juga bukti-bukti baru itu menyangkut kepada saksi-saksi yang berkaitan tentang hal ini gitu kan. Nah, saksi-saksi ini kan banyak, ada saksi yang melihat, saksi yang diberikan informasi, saksi yang meringankan, saksi juga yang memberatkan. Tentunya saksi-saksi inilah yang bisa dikumpulkan, tentunya bisa membuat satu hal ya yang dimana proses hukum ini semakin terang benderang. Dalam hal ini pihak Mahkamah Agung yang bisa melihat nanti bagaimana ini diputuskan secara benar, adil ya, tidak ada namanya berat sebelah. Tinggal Majelis Hakim Agung yang nanti memeriksa perkara ini silakan menilai kesaksian mana yang lebih kuat. Tidak boleh dia ragu-ragu untuk menghentikan penuntutan karena itu diatur di dalam undang-undang ya. Kami mau sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Kalau jaksa tidak merubah persepsi ini, maka praduga asas praduga tidak bersalah, maka tidak berarti. Kenapa? Artinya jaksa itu sudah pakai kacamata kuda. Haknya jaksa ya selaku termohon. Ya, kami ini kan pemohon. Ya, kalau kami lihat tangkapan jaksa itu menurut kami ya dalam perspektif hukum ya terlalu formil. Kenapa? Karena di dalam memori PK yang kami ajukan itu kan kami sudah sampaikan novum itu apa, terkait dengan rangkaian peristiwa apa. Ya, sedangkan jaksa itu melihatnya bahwa ada yang ini ranah pra peradilan, ada yang ini ranahnya PK, ini nggak masuk di ranah PK, itu di peradilan. Kemudian ada juga yang mengatakan jaksa itu bahwa itu bukan novum dan sebagainya, tapi tanpa menjelaskan arti tidak novum itu apa. Ya, bahwa itu tidak perlu diuraikan. Kami kan jelas ya di dalam uraian novum kami bahwa misalnya yang kami hadirkan yang dikatakan menurut jaksa itu bukan novum, keterangan dari Dede Rizwandi ya. Kenapa menurut kami itu novum? Dede ini ya bersama AF di dalam tahun 2016 yang lalu ketika mereka
dalam peristiwa ini terjadi, ini mereka belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Itu satu. Yang kedua, di dalam putusan pengadilan dikatakan dibacakan keterangan mereka di depan penyidik di bawah sumpah. Dede dalam hal ini sekarang membantah. Itu yang kita membuktikan, karena di dalam PK ini sekali lagi yang berperan aktif itu kami selaku pemohon. Jaksa itu tidak dapat menghadirkan bukti baru, dia hanya dapat membantah apa yang kami hadirkan. Itu adalah fungsi jaksa selaku termohon. Ingat pengalaman Peggy juga sangat pahit ya, jadi korban salah tangkap oleh kewenangan oknum anggota kepolisian, di mana itu dijadikan panduan oleh penyidik untuk menyidik seorang ya, kan itu menyidik peristiwa pidana. Maka akan semakin jelas langkah-langkah yang dilakukan oleh oknum-oknum itu jelas-jelas melanggar atau menyimpang dari ketentuan undang-undang atau tidak, itu nanti semakin jelas. Jadi saya support ya. Perlu saya sampaikan bahwa terkait 6 terpidana yang telah mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dan ini diajukan melalui tim pengacara Pak Otto Hasibuan. Nah, dalam hal ini saya sebagai praktisi hukum sangat-sangat mengharapkan kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk dapat melihat dengan menggunakan hati nurani dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Apa yang dialami ke-6 terpidana yang saat ini berjuang mendapatkan keadilan melalui sidang PK berbanding terbalik dengan Peggy Setiawan yang juga merupakan korban salah tangkap. Usai memenangkan gugatan pra-peradilan, kehidupan Peggy berubah drastis. Berbagai undangan untuk tampil di podcast berdatangan. Dari situ pula, kehidupannya kini jauh lebih baik. Peggy bisa dikatakan potret wajah hukum di Indonesia yang jika diperjuangkan akan mendapatkan keadilannya. Butuh perjuangan ekstra bagi Peggy untuk membuktikan sebuah kebenaran. Berangkat dari pengalaman itu pula, Peggy memutuskan mengejar paket C dan akan melanjutkannya ke jenjang kuliah dengan mengambil jurusan hukum. Dan berikut curahan hati Peggy Setiawan secara eksklusif. Alhamdulillah saat ini kegiatan saya sedang fokus buat ngambil paket C. Jadi setiap hari saya alhamdulillah sering berangkat ke paket C, fokus buat belajar dulu. Jadi kalau misalkan ada kerjaan nanti saya sambil kerja gitu, di sekolah sambil kerja. Alhamdulillah kalau misal paket C udah dimulai dari minggu kemarin. Jadi sekarang udah berjalan seminggu. Iya. Kalau misalkan setelah paket C, insya Allah aku misalkan ada rezeki, aku mau lanjut kuliah sambil kerja seperti itu. Kalau itu sih insya Allah hukum, insya Allah hukum. Nah, oke. Karena dari pihak pengacara saya juga mengarahkan untuk ke hukum. Jadi insya Allah saya bakal coba gitu. Saya juga tidak nyangka ya kalau Peggy kemudian ingin ambil kuliah hukum, mungkin ingin jadi pengacara ya. Karena saya pernah menyarankan Peggy itu pada intinya Peggy harus menempuh pendidikannya, lanjutkan pendidikannya, jangan hanya SMP ya. Tempuh paket C, nah, kemudian kuliah. Nah, kalau bahasa saya saat itu, kalau ingin tidak dibodohi lagi oleh oknum-oknum aparat, ya maka harus mengerti hukum, kan itu poinnya. Nah, ya, syukur-syukur bisa jadi pengacara. Ternyata mungkin Peggy mempunyai kesamaan, ya, artinya dengan pengalamannya ia dijadikan korban salah tangkap, ya, tangkap padahal dia tidak melakukan. Mungkin terinspirasi dari situ kemudian Peggy mengambil kuliah hukum nanti setelah lulus paket C. Nah, mungkin bisa jadi juga Peggy ingin jadi pengacara ya, mungkin ya. Nah, tetapi apapun itu ya saya apresiasi, ya, itu langkah bagus karena di Indonesia ini siapapun yang tidak mengerti hukum akan ditindak, ya pasti. Kalau Peggy memang sudah bulat ya nanti ambil hukum, ya jangankan nanti lulus kuliah, tidak usah sampai nunggu lulus kuliah.
masih semester awal saja ya, nanti saya akan support, akan berikan bagaimana hukum di Indonesia, bagaimana tips-tips atau strategi ya dalam menangani perkara, meskipun baru di semester awal nanti ya. Kenapa? Karena Peggy ini berangkat dari pengalamannya yang buruk ya, sehingga pengalamannya buruk ditangkap padahal dia tidak melakukan, sehingga nanti akan saya buka. Nah, Peggy akan nyambung nanti ketika Peggy sudah kuliah hukum. Selain bercita-cita menempuh pendidikan di universitas dengan mengambil jurusan hukum, Peggy juga ingin memberangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci untuk beribadah. Pasca diputuskan tidak bersalah dan dibebaskan dari tahanan, Peggy ternyata mempunyai nazar, yakni akan berbagi dengan penghuni lapas dan penjaga lapas di Polda Jawa Barat yang menurutnya telah memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Selain berbagi, Peggy juga bernazar untuk membangun masjid di kampung halamannya. Nazar mulianya itu tentu tidak mudah, mengingat membangun masjid butuh dana yang tidak sedikit. Lantas, kapan Peggy akan memenuhi nazar mulianya itu? Alhamdulillah kalau misalkan perihal nazar itu, alhamdulillah kami dan saya pribadi sudah melaksanakannya, dan alhamdulillah waktu beberapa minggu yang kemarin kita sudah sana dan sudah memberikan amanat itu. Alhamdulillah. Sudah menerima tahanan ya. Iya, Polda Jabar. Sangat-sangat terima kasih banyak, dan terus saya juga memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka semua, dan terutama juga buat para penjaga di sana, penjaga tahanan di sana kan udah saya dengan mereka semua itu sebagai keluarga lah. Jadi kita sama-sama akrab, saling akrab. Jadi kita saling bercengkrama, saling bercanda, bersenggura-gura. Alhamdulillah sih, kita sangat-sangat bahagia waktu itu. Iya, soal nazar yang itu aku sekarang masih ngumpulin nabung. Jadi sedikit demi sedikit, karena membangun musola atau masjid itu nggak membutuhkan cukup harus benar-benar siap. Jadi kan nggak harus kita cuman asal-asalan aja. Jadi kita harus benar-benar siap, dan insya Allah misalkan ada rezeki lebih lagi saya bakal laksanain, karena masjid itu adalah tempat ibadah, dan disitulah kita amal ibadah kita diterima. Dan kalau misalkan masjid itu digunakan oleh orang lain untuk beribadah, jadi itu adalah tabungan kita di akhirat nanti, seperti itu. Namun saya lebih ke buat bekal masa yang akan datang aja sih, buat bekal di akhirat nanti. Jadi saya kan pasti otomatis yang namanya musola atau masjid itu otomatis bakal digunakan oleh semua orang. Jadi saya pribadi ya, itu adalah tabungan buat saya dan keluarga saya untuk di akhirat nanti. Itu aja sih. Adalah keinginan utama sih dari aku pribadi dan mungkin dari semua orang. Jadi semoga aja misalkan ada rezeki lebih, ya semoga aja Allah bisa mengaminkan semua doa-doa aku dan bisa membawa aku dan keluarga aku ke Tanah Suci. Peggy ini orang yang penyayang keluarga ya, orang yang berbakti dengan dua orang tua yang berbakti. Itu yang saya lihat, dan fondasi keyakinannya, agamanya juga sangat kuat ya. Sehingga kesimpulannya saya kategorikan bahwa Peggy ini adalah anak yang baik, anak yang soleh ya. Nah, mengingat Peggy ini anak, saya simpulkan ya, merupakan anak yang baik, anak yang soleh, maka tinggal ke depan itu bagaimana Peggy ini bisa menyusun masa depannya itu sejak sekarang. Oleh karenanya peristiwa yang dialami ya, pengalaman buruk ini dijadikan pembelajaran ya. Peggy lebih matang lagi ya, Peggy lebih hati-hati lagi, Peggy lebih siap lagi ya untuk menghadapi kehidupan masa depan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.